Halo semuanya, welcome back ya. Kembali ke Wisdom and Invest dengan saya Julie. Seperti biasa saya mau disclaimer dulu nih, yaitu bahwa saham-saham ini yang akan kita bahas nanti adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan untuk analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang nggak cocok dengan analisa ini, nggak apa-apa, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk request saham-saham lainnya untuk dianalisa, maka teman-teman bisa join ya di Telegram Wisdom and Invest. Jadi jangan komen atau request di bagian komen sini di YouTube. Kalau belum join di Telegram Wisdom and Invest, maka silakan join dulu. Ini adalah grup publik, jadi free, siapa aja bisa join. Sedikit informasi dari saya bahwa Sabtu ini ya saya akan memulai kelas, yaitu kelas saya yang kelima. Kita akan belajar basic kelas, yaitu belajar analisa teknikal, dan tentunya nggak hanya teori, kita akan belajar secara praktek. Lalu ini komplit banget, kita nggak hanya belajar teknikal tapi juga belajar fundamental. Lalu nanti akan ada bonus kelasnya, yaitu 1 kali kelas psikologi dengan Foni Ramali, yaitu praktisi NLP ya. Juga ada kelas Fibonacci dengan Koferi Setiawan, dan free 1 bulan Winbot. Jadi nanti total ini akan ada banyak banget, 4 kali pertemuan untuk membahas teknikal analisa dengan saya, juga 2 kali pertemuan fundamental dengan Pak Krisantus, ini spesialisnya di fundamental ya. Lalu nanti berarti totalnya akan ada nih 6 kali kelas 7-8, jadi ini luar biasa sekali. Investasinya sebesar kalau satu orang senilai 1.110.000, kalau berdua maka teman-teman jadinya akan lebih hemat. Kalau masih ada yang ingin ditanya-tanya atau ingin langsung mendaftar, maka silakan ya langsung hubungi aja adminnya. Di sini nomor kontaknya admin, ini adalah nomor WhatsApp dan ada ID Telegramnya yaitu win_admin. Teman-teman bisa langsung ke Telegram dan chat aja dengan adminnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini sudah ada sinyal untuk beli dan jualnya, yaitu berupa segitiga hijau untuk entry-nya atau beli dan segitiga merah untuk jualnya. Jadi ini enak banget, tinggal mengikuti aja sinyal dari Wisdom and Invest. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah cara penggunaannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail, di bawah ini, di deskripsi di bawah, saya ada kasih link untuk video cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail. Bagi yang ingin menggunakan chart Wisdom and Invest secara free itu juga bisa. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Dan pilihan sekuritasnya ini banyak ya, jadi nggak hanya satu, teman-teman bisa pilih sesuai yang mana yang cocok. Memang chartnya agak berbeda sih sama grup member, jadi memang chart yang akan diberikan nanti agak berbeda sedikit ya dari chart yang biasa digunakan oleh member. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya silakan langsung teman-teman tanya aja melalui admin di kontak yang tadi sebelumnya saya kasih, yaitu di nomor WhatsApp dan ID Telegramnya, atau di deskripsi di bawah itu saya ada sertain juga ya. Jadi silakan langsung kontak dan tanya-tanya aja. Lalu kita masuk ke analisanya. Ini untuk PTBA. PTBA ini sebetulnya kemarin memang udah muncul sinyal entry-nya atau sinyal segitiga hijau. Ini adalah sinyal untuk entry ya. Ini adalah sinyal untuk entry, tapi sifatnya baru spekulatif, bukan valid ya. Kalau yang valid itu seperti di sini, dia muncul segitiga hijau, pikselnya berubah menjadi hijau-hijau, lalu ada momentumnya biru-biru dan semakin menanjak. Dia juga bergerak terus di atas garis win, juga ada channelnya yang semakin menanjak ke atas. Ini yang bagus ya, sinyal yang valid untuk entry. Jadi untuk saat ini sifatnya hanya spekulatif. Di sini juga statusnya sih masih hold dengan profit 0,5%. Pixelnya masih hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini memang sudah mulai mengecil. Jadi dia saat berubah menjadi merah tua dan mulai semakin mengecil, itu artinya potensi reversal.
Tapi yang paling oke sebetulnya berwarna biru-biru dan semakin menanjak ya. PTBA supportnya kita bisa gunakan support garis win. Jadi kalau dia tidak mampu bertahan di atas garis win, maka potensinya dia akan turun ke support yang di bawahnya. Untuk support win ini dia lagi pas-pas di support win. Support selanjutnya adalah di sini 2510, lalu support selanjutnya adalah 2400. Jadi potensinya ini dia belum berhasil. Kalau belum berhasil breakout dari 2620, ini menjadi resist ya. Resistnya 2620. Selama dia belum mampu breakout, maka potensinya dia bisa sideway dulu. Kalau sideway maka areanya yang di sini. Sementara ini dulu, kalau dia breakdown support yang 2510, maka potensinya sideway-nya jadi lebih besar, yaitu areanya seperti ini, 2400 sampai 2620. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 2400, ini jadinya nggak oke lagi ya, karena artinya dia membentuk lower low lagi, dan dia bergerak, artinya bergerak dalam masih downtrend nih. Secara majornya dia masih bergerak dalam channel downtrend, jadi masih kurang oke. Bagi yang sudah entry, maka jangan lupa batasi resiko dengan pasang stop lossnya, atau kalau yang sudah ada yang entry sejak spekulatif buy pertama kali spekulatif buy-nya adalah di sini ya, ketika dia mantul dari support dan hijau, pixelnya menjadi hijau pertama kali, itu bisa spekulatif buy. Karena dia belum bisa mampu breakout dari resist yang di sini, sebetulnya teman-teman bisa take profit dulu, lalu nanti entry kembali di area supportnya. Tapi kalau ini bertahan, dia besok misalnya mantul lagi dan bertahan di atas garis win, ini masih oke ya. Jadi teman-teman pasang pengaman aja, pasang stop lossnya. Stop loss ini sebetulnya bisa menggunakan garis win, tapi dikasih toleransi ya, supaya kalau dia misalnya hanya membentuk ekor, maka teman-teman nggak kehilangan barang. Untuk ANTM, ini sinyal entry-nya sebetulnya sudah beberapa candle kemarin. Di segitiga hijau ini adalah sinyal entry-nya. Statusnya masih hold dengan profit 9,4%. Dan ANTM ini sudah di dekat garis win ya. Jadi kalau besok dia membentuk lower low lagi, maka artinya sudah kena stop loss-nya dan sebaiknya teman-teman exit. Karena ada berita yang nggak enak juga tentang ANTM, bahwa Tesla itu nggak jadi ke Indonesia, tapi dia malah ke India. Nah, jadi mungkin ini bisa menimbulkan reaksi yang kurang enak dari market, maka sebaiknya teman-teman watch out ya, pasang stop loss-nya. Kalau misalnya sampai dia breakdown, maka potensinya dia bisa ke area support selanjutnya, yaitu dia kembali testing support yang di sini. Ini angka psikologis aja, di area 2500 itu supportnya. Kalau masih breakdown juga 2500-nya, maka potensinya dia akan testing lagi support yang di bawahnya lagi, yaitu 2070. Pixelnya saat ini hijau 1, jadi saat dia muncul segitiga hijau ataupun mantul dari sini hijau pertama kali, di hijau pixel yang pertama kali, itu sifatnya hanya spekulatif buy. Memang dia ada momentum biru-biru dan menanjak ya, jadi mudah-mudahan ini ANTM mampu untuk bertahan di atas garis win. Jadi pantau lagi besok apakah dia mampu bertahan di atas garis win. Kalau dia tidak mampu bertahan, maka jadinya tidak oke lagi. Jadi teman-teman nanti bisa pantau kembali. Kalau masih tertarik dengan ANTM, nanti bisa pantau lagi di support selanjutnya. Kalau dia mantul, maka bisa spekulatif buy lagi. Untuk ADRO, ini ADRO masih kurang oke ya, karena dia masih belum berhasil bertahan di atas garis win, dan ini masih ada downtrend channelnya, dia belum berhasil breakout. Walaupun pixelnya memang sudah hijau-hijau, tapi momentumnya masih berupa merah-merah nih, jadi masih agak kurang oke. Ini ADRO. Memang dia lagi berada di support ya, yaitu support MA 200, sekaligus ada support horizontalnya itu di 1170. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul, tapi kalau dia malah breakdown, ini ada support selanjutnya lagi, yaitu di 1150.
Kalau masih breakdown juga, maka jadinya agak kurang oke ya. Potensinya dia akan ke support selanjutnya sekaligus support downtrendnya, yaitu 1100. Jadi untuk teman-teman yang masih tertarik dengan ADRO, maka bisa pantau nanti di area supportnya. Jadi pantau dulu ya, ini mampu nggak dia untuk mantul ke atas. Kalau dia tidak mampu mantul, maka artinya dia akan melanjutkan penurunannya. Jika ingin spekulatif buy, maka sebaiknya menunggu ya sampai ada pantulan. Teman-teman bisa cek harga komoditas batu baranya ya, coal, yaitu di investing ataupun di TradingView. Kalau di TradingView itu nama kodenya adalah NCF, Newcastle Coal Futures. Untuk ERA ini pixelnya merah-merah, jadi kurang oke. Memang dia juga sudah nggak ada statusnya sih ya. Di sini statusnya adalah none, artinya memang sudah tidak ada posisi. Terakhir dia exitnya di sebelah sini. Lalu harus teman-teman perhatikan juga, ini mesti watch out ya. Dia memang bergerak dalam uptrend channel, dia pas di channel, support channel. Jadi kalau misalnya besok dia masih mampu mantul, itu oke, ada potensi dia bisa testing lagi resistnya yang di sebelah sini, yaitu 3040. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, ini karena momentumnya terus melemah, jadi ada divergen. Saat harganya naik, dia momentumnya malah melemah. Ada potensi kalau dia breakdown, maka jadinya kurang oke. Jadi ada dua kemungkinan, nggak selalu dia akan terjadi ya si bearish divergennya ini. Jadi konfirmasinya adalah ketika dia breakdown dari support trendnya ini. Kalau dia sampai breakdown dari support trend, maka sebaiknya teman-teman exit dulu atau amankan profit ya kalau ada yang entry sejak bawah. Tapi kalau dia mantul, maka teman-teman bisa manfaatkan kesempatan untuk SOS dia di area resistnya yaitu 3040. Memang si ERA ini ada corporate action, yaitu dia akan mengadakan stock split, tapi RUPS-nya itu belum ya, di bulan Maret. Itu saya agak lupa tanggal berapa, nanti teman-teman bisa cek juga di aplikasi RTI atau cek di berita-berita ya. Tapi selama dia belum RUPS, masih ada ataupun bahkan dia sudah RUPS, ada potensi dia masih bisa turun ke bawah. Jadi sama kayak hoki ya, hoki ada berita untuk stock split, tapi saat dia sudah RUPS dia malah harganya turun ke bawah. Nah begitu menjelang dekat-dekat stock splitnya baru dia naik kembali. Untuk teman-teman yang tertarik dengan ERA, maka kita bisa pantau aja nanti. Misalnya teman-teman sudah take profit duluan, nanti kita pantau lagi apakah dia akan turun. Kalau turun maka menjadi kesempatan ya untuk kita buy on weakness. Jadi jangan lupa bisa pasang ERA sebagai watchlistnya. Nanti setelah RUPS, kalau misalnya memang si ERA ini breakdown dan dia turun ke area support, kita bisa buy on support. Untuk MDKI ini saya tidak sarankan. Pertama karena dia total transaksinya nggak mencapai ini ya, jadi tidak liquid. Ini hanya 0,23 miliar, artinya 230 juta. Minimal untuk saham yang liquid disarankan adalah minimal 4-5 miliar total transaksinya dalam satu hari. Jadi ini tidak oke banget, dia tidak liquid, si MDKI tidak liquid. Maka saya tidak sarankan teman-teman untuk entry di saham ini. Walaupun memang ada sinyal win-nya dan statusnya masih hold dengan profit 11%, tapi ini enggak banget ya. Bayangkan kalau misalnya total transaksinya hanya 230 juta, nanti teman-teman sudah beli, khawatirnya nggak bisa jual atau malah nyangkut nanti ya. Jadi sekali lagi, saya tidak sarankan untuk entry di saham ini, sebaiknya teman-teman hindari aja. Kecuali si MDKI ini bisa lebih liquid, udah menjadi liquid, dia totalnya di atas 5 miliar, lalu indikatornya semakin membaik, maka itu masih oke. Jadi nggak apa-apa sebetulnya kalau kita trading di saham-saham second liner maupun third liner selama dia liquid. Jadi nggak mudah dipermainkan ya. Bayangkan dengan 230 juta transaksi hariannya, maka dengan
seseorang atau misalnya ada orang yang memiliki portonya cukup besar, let's say 1 miliar, dia bisa menaikkan si saham ini ya, MDKI ini bisa dipermainkan. Dengan mudah dia dinaikkan ataupun diturunkan. Itu sebabnya saya tidak menyarankan teman-teman untuk entry di saham yang tidak liquid. Untuk agro ini statusnya masih hold dengan profit 23%. Jadi entry sinyalnya adalah di sebelah sini, segitiga hijau. Dia juga waktu itu breakout ya, dia bertahan di atas garis win, lalu dia breakout dari downtrend channelnya, sebetulnya oke. Pixelnya hijau-hijau, ini bagus, momentumnya juga ada dan semakin menanjak. Bagi teman-teman yang sudah entry sejak dia breakout dari garis win, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop aja, jangan lupa ya. Bagi yang baru mau entry, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa karena sifatnya spekulatif buy, maka atur money manajemennya. Nih agro, supportnya kita bisa gunakan support win ya. Garis winnya ada di 980. Maka selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Kalau seandainya dia koreksi sampai ke area garis win, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi harus disiplin ya, kalau dia breakdown artinya plannya nggak berjalan, maka sebaiknya exit dulu. Lalu pantau lagi nanti di manakah, di support manakah dia akan mantul. Baru kita spekulatif buy lagi. Untuk TLKM, ini agak kurang oke, dia belum berhasil ya breakout dari garis win, belum bisa bertahan di atas garis win juga. Ini waktu itu sempat breakout sebentar tapi akhirnya turun lagi ke bawah dan masih bergerak dalam channel downtrend. Pixelnya hanya satu hijau dan momentumnya memang merah mengecil, ya, membaik artinya. Tapi selama dia tidak bisa bertahan di atas garis win artinya masih kurang oke. Secara sinyal dari win, statusnya juga non, artinya memang sudah tidak ada posisi juga. Ini TLKM, supportnya kita bisa gunakan, supportnya ada MA 200, yang titik-titik tebal ini, itu adalah MA 200, angkanya ada di 3090, jadi di area sana teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya kalau dia mantul, maka teman-teman bisa menjadikan garis win sebagai resist ya, karena dia belum berhasil ke atas garis win, maka artinya dia bisa kepentok di garis winnya itu. Jadi ini bisa menjadi resistnya. Ini juga ada resist secara horizontal, yaitu 3240. Jadi spekulatif buy di sini. Lalu teman-teman bisa sell kalau dia nggak berhasil breakout ya. Tapi kalau dia breakout ke atas, dia jebol dari 3240, maka teman-teman hold aja, tinggal pasang trailing stop. Kebalikannya, kalau dia sampai breakdown dari MA 200 atau di sini juga ada support sih. Support yaitu 3040. Di sini ada support 3040. Kalau dia sampai breakdown dari sana, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit karena jadinya tidak oke lagi nih. Potensinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. BRPT ini tidak oke ya, karena dia sudah breakdown dari garis win. Statusnya juga sell dengan profit 15%. Jadi sinyal entry-nya adalah di sebelah sini, segitiga hijau saat dia breakout dari garis win. Lalu saat dia kena garis winnya ini, maka sudah kena trailing stop seharusnya. Dia juga breakdown ya dari support yang di sini 1120. Jadi sebaiknya sudah exit atau take profit. Pixelnya menjadi merah satu. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu momentumnya sih sebetulnya memang masih bagus ya, tapi kalau dia berada di bawah garis win maka sebetulnya jadi agak kurang oke. Yang bagus dan sinyal yang valid itu adalah ketika dia segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. BRPT. Di sini ada support lagi sih, satu support lagi yaitu MA 200. Ini ada MA 200-nya.
yaitu di angka 1055. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul di sana. Kalau dia mampu mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Potensinya dia bisa balik ya, testing area resist. Maka ini kan supportnya ditembus nih. Maka support ini akan menjadi resist yaitu 1120. Resist selanjutnya maka yang di sini yaitu 1225. Tapi teman-teman wait and see dulu ya, apakah dia mantul atau enggak. Kalau dia enggak mantul, maka teman-teman jangan entry dulu. Karena potensinya ini juga bisa berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya sudah tidak oke. Karena dia berada di bawah garis win nih. Tapi kalau dia mantul, maka ada potensi ini sideways, dia potensinya sideways area ini di area 1055 sampai 1225. Maka teman-teman bisa gunakan strateginya ini ya, buy on support dan sell on strength aja dulu sampai konfirmasi dia berhasil untuk bertahan di atas garis win lagi. Untuk BJBR ini statusnya masih hold dengan profit 2,3%, memang nggak banyak sih ya, dan dia sudah mendekati garis win. Artinya potensinya nih kalau besok dia bikin lower low lagi, maka sudah kena trailing stopnya. Pixelnya hanya hijau satu, jadi segitiga hijau yang di sini pun memang sifatnya hanya spekulatif buy. Untuk momentumnya memang bagus sih, ada satu biru kecil ya, tapi kalau dia tidak mampu bertahan di atas garis win, maka jadinya tidak oke lagi. BJBR supportnya ini kalau ini garis winnya ada di 1565. Kalau dia breakdown dari 1565, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya yaitu di sebelah sini 1505. Kalau masih breakdown juga dari 1505, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya yaitu 1375. Nah, itu sebabnya kalau misalnya dia breakdown dari garis win, maka sebaiknya exit dulu karena potensinya jarak ke support selanjutnya itu lumayan agak jauh ya. Kalau dia sampai breakdown dari 1505, dia potensinya ke 1375. Ini agak jauh nih lumayan. Kalau nanti di area support si BJBR ini bisa mampu mantul lagi, jadi tunggu aja sampai ada pantulan ya. Pantulan itu seperti ini. Dia bisa berupa candlenya candle bullish atau candle hammer atau candle yang ada ekornya panjang ke bawah. Itu artinya pantulan di area support. Maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi selama dia belum bertahan di atas garis win, ini kalau misalnya dia turun ke bawah nih dan dia tidak bisa bertahan di atas garis win, maka garis winnya itu menjadi resist ya. Jadi garis win ini bisa berfungsi sebagai support dan resist juga. Tapi kalau besok dia mantul dari garis win, maka ya tinggal hold aja ya. Mudah-mudahan dia mampu untuk melanjutkan kenaikannya lagi ke atas. Untuk keras, ini hari ini dia muncul sinyal exit. Sinyal entry-nya di sebelah sini, yaitu hari ini menjadi muncul status sell dengan profitnya 7,7%. Pixelnya merah-merah jadi agak kurang oke. Momentumnya memang biru-biru dan menanjak, tapi kalau dia tidak mampu bertahan di atas garis win, maka jadi agak kurang oke ya. Bisa potensi dia nanti malah jadi muncul biru tua, lalu mulai mengecil. Jadi seperti di sini nih. Jadi bisa aja seperti di sini. Maka teman-teman bisa exit dulu. Jadi itu mencegah juga ya, karena dia tidak ada momentum, dia mencegah kita nyangkut di kondisi sideways yang lama seperti ini nih. Jadi enakan kita tunggu aja sampai dia kembali ke atas garis win, baru kita rewrite lagi. Ini keras. Supportnya nih kalau dia tidak berhasil kembali ke atas garis win, maka supportnya kita bisa gunakan support-support yang di sini ya. Ini ada angka-angkanya, yaitu ini karena 720 nya sudah jebol, maka 700, 675 dan 655. Atau bahkan terburuknya dia bisa ke support yang di sini ya, 550. Maka hati-hati kalau dia sampai breakdown, sebaiknya teman-teman exit dulu. Lalu tunggu lagi
di manakah dia mantul. Kalau dia mantulnya di support, misalnya support yang di sini ada pantulan, maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Komposit kita hari ini memang koreksi karena memang dia ada kejedot resist juga ya. Ini IHSG kita, resistnya itu adalah resist yang di sini. Jadi yang tadinya support, dia di sini maka menjadi resist. Dia memang kejedot dan koreksi dulu, tapi selama dia bertahan di atas garis win maka masih oke. Ini garis winnya ada di 6194. Jadi kalau dia bertahan di sana, batasnya di sini, maka masih oke. Kalau dia sampai breakdown, maka sebaiknya teman-teman memperbanyak porsi cashnya ya. Pixelnya saat ini masih hijau-hijau dan momentumnya masih ada. Jadi mudah-mudahan dia koreksinya koreksi sehat. Untuk teman-teman yang ingin buy on weakness sebetulnya bisa, sifatnya spekulatif. Tentunya tetap ya cari saham-saham yang sedang uptrend dan dia koreksinya koreksi sehat. Indikatornya masih bagus-bagus, pixelnya masih hijau-hijau, ada momentumnya, tapi dia hanya koreksi kembali atau pullback ke area garis win, di dekat garis win atau di dekat area support, maka teman-teman bisa spekulatif buy untuk buy on weakness. Tapi harus disiplin, ingat kalau sampai breakdown dari garis winnya maka sebaiknya exit dulu. Oke, kira-kira sekian analisa dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa jaga kesehatan, disiplin dengan trading plan-nya. Ingat ya, kalau beli itu buy on support dan semoga cuan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.